ada di bait-Mu, ada di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kalau kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami membawa persembahan kami, yaitu tubuh kami Tuhan. Roh kami, jiwa kami persembahkan kepadamu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Kami percaya Engkau sudah melayakkan kami lewat pengorbanan-Mu dan darah-Mu sudah menyucikan kami, sehingga kami boleh memuji nama-Mu dengan bebas Tuhan pagi hari ini. Kami mau bebaskan roh kami mau bebaskan jiwa kami mau buka suara kami mau buka mulut kami untuk memuji nama-Mu. Mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku datang ya Tuhanku, aku rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku datang ya Tuhanku, aku rindu menyenangkan-Mu. Aku masuk ke hadirat-Mu, Yesus Allahku. Aku tahu Kau pembelaku, aku tahu Kau pembelaku, aku tahu Kau tahu Kau penghibur, Kau penghiburku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tiada yang sukar, tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Oh, aku datang ya Tuhanku, aku datang ya Tuhanku, aku rindu menyenangkan-Mu. Aku masuk ke hadirat-Mu, Yesus Kau Allahku, Yesus Allah. Aku tahu Kau pembela
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akan terus memuji-muji dan meninggikan Engkau Tuhan. Pagi hari ini sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimasyurkan. Dan kami percaya firman berkata, jika Engkau ditinggikan dari muka bumi ini Tuhan, maka Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu. Kami percaya Tuhan Pucang Gading dan sekitarnya diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami perkatakan kata-kata profetik, tetangga-tetangga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, kiri kanan muka belakang yang ada di rumah berkat ini akan mendengar tentang Tuhan, dan mereka akan datang memuji Engkau Tuhan. Akan radius 10 km dari rumah berkat ini Tuhan, mereka akan tertarik jiwa mereka untuk mencari Tuhan dalam nama Yesus, sehingga rumah ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa, dan rumah ini akan, oh Tuhan Yesus, semarak dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan memberkati juga setiap kami jemaat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan terus memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Yang bisa berdiri yuk berdiri sama-sama. Yang tidak bisa berdiri tetap duduk, tidak apa-apa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Haleluya. Kuasa
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Sekarang mulai hari ini saya undang anak-anak sekolah minggu maju ke depan sama orang tuanya. Kita akan berdoa untuk anak-anak sebelum mereka masuk ke ruang sekolah minggu. Kita berkati mereka, mereka akan menjadi penerus bagi gereja, masyarakat, kota dan bangsa. Mereka sekarang kita belum lihat, tapi percaya mereka adalah bibit-bibit unggul kalau dipersiapkan, dirawat, dipelihara, ya, supaya mereka menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi angkatan orang benar yang diberkati. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu maju yuk. Yang berani maju ayo maju. Bagus kalau bisa nyanyi gitu ya, nyanyi di depan. Di sini, ke sini dulu. Ke sini dulu. Sini aja, sini di depan. Ah, depan menghadap ke sana. Ya, oke. Ya. Mari Bapak Ibu yang di belakang jemaat arahkan tangan Bapak Ibu untuk kita berkati anak-anak kita ya. Kita berkati anak-anak kita. Bapak dalam nama Yesus, tumpangi tangan orang tua tumpangi tangan anak-anakmu, tumpangi tangan. Dalam nama Yesus aku memberkati anak-anak ini ya. Aku memberkati anak-anak ini Tuhan, mereka kami persiapkan. Mereka hanya 4 anak, tapi kami percaya Engkau akan menambahkan bilangan mereka dengan anak-anak yang lain di luar sana dalam nama Yesus. Sehingga banyak anak-anak di sini karena Engkau menyukai anak-anak. Sebab anak-anak yang polos, anak-anak yang tulus seperti ini, yang empunya kerajaan surga. Kami tidak mau menghalang-halangi mereka untuk datang kepadamu Tuhan, tapi kami mau mencari anak-anak yang lain untuk datang kepadamu. Yang berkati mereka, masa depan mereka, bahkan oh Tuhan, hidup mereka di masa yang akan datang. Mereka akan menemukan orang yang taat kepada Tuhan, orang yang setia. Mereka akan menemukan pasangan hidup mereka yang kenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih dari hidup mereka sendiri, sehingga hidup mereka sejahtera di dalam Tuhan, bahkan sampai kepada kekekalan. Berkati guru-guru sekolah minggu akan mengajar mereka, Tuhan urapi supaya roh hikmat, pewahyuan, dan roh pengertian turun atas setiap guru-guru yang ada, sehingga mereka mengajarkan dan meletakkan dasar yang benar atas anak-anak ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami lepaskan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan ke ruang sekolah minggu, dan kita semua Bapak Ibu kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang sukar di matamu Tuhan, tiada yang mustahil di hadapanmu Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini. Bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja di antara kita. Yang tidak
ragu dengan Tuhan, katakan Roh Kudus hadir di sini. Oh, mengalir di bait suci. Yang percaya keajaiban Tuhan, antara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Oh, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Sekali lagi, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami masih bisa bersama. Kau yang berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami bisa beribadah dengan Engkau Tuhan. Kami bisa bersekutu dengan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya bukan kebetulan kalau semua terjadi Tuhan, tapi ada rencana-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar berikan kami Kau roh hikmat, wahyu dan pengertian, sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau untuk kami lakukan, apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Bicara Tuhan dalam hati kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Ya ini yang tugas gak datang gak apa-apa. Tadi saya sambil di situ sambil menyiapkan sesuatu ya saudara. Mari kita baca dulu di Mazmur 34. Mulai ayat yang pertama ya, Mazmur 34 ayat yang pertama. Ini temanya sama dengan yang disiapkan sama Pak Eko sebenarnya, tapi isinya mungkin beda ya. Temanya tentang sukacita. Saya ingin sharingkan juga tentang sukacita. Oke, saya bacakan. Dari Daud,
pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh sehingga ia diusir lalu pergi. Kenapa kalau Daud pura-pura tidak waras? Pura-pura gila? Karena waktu itu Daud sedang dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh. Nah terus dia lari ke orang Filistin. Abimelekh ini raja orang Filistin. Ya, coba ya bayangkan ya. Daud lari mau dibunuh, terus ditangkap sama orang Filistin, juga mau dibunuh. Sampai dia pura-pura gila. Kira-kira hidupnya rekoso apa enggak? Menderita enggak Daud waktu itu? Sangat menderita. Dia mau kembali ke daerahnya, ke negaranya sendiri, ke rumahnya sendiri, mau dibunuh sama Saul. Dia lari juga mau dibunuh sama Raja Filistin. Kalau kita ya dalam keadaan terjepit, misalnya nih, mau pulang sudah gak punya rumah, mau pergi kemana gak tahu, mau beli sesuatu gak punya uang, keadaannya sangat sulit. Lalu apa yang kita lakukan? Nangis, terus apa lagi? Mengeluh. Kok uripku koyok ngene ya, kok rekoso ya, kok uripku ra enak ya. Tapi coba kita lihat apa yang dilakukan Daud di ayat yang kedua. Ya, kita baca. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Keadaan berat, mau dibunuh, lari juga mau dibunuh. Tapi dikatakan Daud berkata, aku mau memuji Tuhan segala waktu. Saya itu kalau nggak punya uang, misal nih contoh, mau pelayanan nggak punya uang, saya tuh malah di kursi puji-puji Tuhan malah saya. Sebab Tuhan baik gitu. Saya puji-puji Tuhan. Gini ya, kalau kita habis dapat berkat, dapat rezeki, dapat rumah baru, dapat mobil baru, dapat gaji, muji-muji Tuhan itu biasa gak? Biasa. Tapi pada saat kita susah, pada saat keadaan tidak baik, muji-muji Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu cari orang yang luar biasa, bukan cari orang yang biasa. Jadi jadilah orang yang berbeda. Jangan jadi orang yang biasa-biasa saja. Kalau semua orang ngeluh dengan hidupnya, kita bersuka cita, muji-muji Tuhan. Coba bayangkan ya, saya tuh sering ngomong gini, sama siapa saja, sama orang, istri saya, sama anak saya, sama orang-orang yang saya gembalakan di grup belajar firman Tuhan. Saya selalu ngomong gini, mengeluh bersungut-sungut tidak menyelesaikan masalah. Betul gak? Duh, hidup kita susah, terus kita menggerutu, marah-marah, mengeluh, menyelesaikan masalah gak? Tidak. Saya yakin, hidupmu berat, kamu mengeluh gak menyelesaikan masalah, malah nambah beban dalam hidupmu. Karena itu bersukacitalah. Ya ini coba kita baca lagi di ayat yang lainnya. Di Habakuk ya, Habakuk coba. Habakuk 3 ayat 17. Apa Pak Eko lupa ya? Tapi sudah saya kasih tahu jam 9 nih. Kan tadinya sore. Enggak saya ingatkan sih, tapi ada tulisannya jam 9. Oke sudah, kita baca di Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan,
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebenarnya ya, hidup itu yang paling penting, keselamatan. Kalau saudara sudah mengerti, oh aku tuh diselamatkan, bagi saudara yang lainnya itu cuma tambahan. Yang paling penting itu diselamatkan. Saya sering membayangkan hidup saya. Saya tuh dulu hidup gak bener. Seandainya saya mati dalam dosa. Saya mati masuk neraka. Kemudian Tuhan selamatkan saya, Tuhan tebus saya. Jadi ada cerita yang berkata Tuhan tuh turun ke alam maut, itu nyata dalam hidup saya. Nyata. Mungkin saya tuh sebenarnya sudah mati mungkin. Saya sudah mati, saya diletakkan di atas batu, iblis-iblis di sekitar saya, tapi Tuhan turun ke alam maut, datang ke tempat saya, Tuhan gendong saya, Tuhan keluarkan saya dari sana. Terus semua yang di dunia ini menjadi seperti hanya tambahan bagi hidup saya. Keselamatan itu sesuatu yang sangat berharga. Loh, harta itu mau kita kejar kayak apa saja, ya segitu saja. Ini contoh ya, contoh. Saya ini misalnya, saya dulu punya mobil Kijang ya, punya mobil Kijang, terus ngeluh panas, Kijangnya AC-nya mati, mau diperbaiki kayaknya sulit, macam-macam lah. Kemudian Tuhan berkati saya mobil EPV ini. Apa itu cukup buat saya? Belum tentu. Belum tentu. Beberapa hari yang lalu saya ngomong sama kakak saya gini, Mas, kalau saya sudah punya EPV gini toh, bisa buat antar jemput, saya mau cari, kalau ada berkat Tuhan saya mau cari mobil sedan. Supaya apa? Ngangkatnya dekat, kan sedan kan pendek. Jadi ngangkatnya enggak terlalu tinggi. Saya mau pengen cari mobil yang sedan lah. Berarti gimana? Apa ada puasnya manusia itu? Enggak ada. Harta itu tidak bisa memuaskan, saudara. Makanya ketika saya akhirnya merenung apapun yang terjadi dalam hidup saya, selama saya sudah diselamatkan, itu sudah kepuasan dalam hati saya. Tidak ada yang bisa memuaskan saya selain keselamatan. Penting aku selamat. Makanya kan saya pernah ngomong sama Tuhan. Tuhan, banyak orang yang, ya saya itu kadang juga gak mau balas, tapi saya percaya Tuhan tuh akan bukakan sendiri. Banyak orang yang kadang jelek-jelekan saya, memfitnah, membohongi, manfaatkan dan macam-macam lah. Terus hati saya mau sedih. Hati saya tuh mau sedih. Kok bisa ya Tuhan? Tapi kemudian Tuhan ngomong sama saya gini, yang penting kan kamu selamat. Iya betul. Orang mau memperlakukan saya kayak apa, bagi saya yang penting saya selamat, itu sudah ajaib dalam hidup saya. Makanya kita mau keadaan mau tidak baik, mau punya uang, nggak punya uang, mau difitnah, mau dijelek-jelekan, mau diapakan juga, kita tetap bersuka cita. Kenapa kok Daud tetap memuji-muji Tuhan? Karena hidup Daud, walaupun dia dikejar Saul, walaupun dia mau dibunuh, itu sudah anugerah terbesar bagi Daud ketika dia diurapi Samuel. Daud itu walaupun lari dari bangsanya ke Filistin, akhirnya dia di Filistin diangkat menjadi pemimpin loh. Hidupnya itu sudah jauh lebih baik ketika daripada dia dibuang orang tuanya di padang gurun. Saya katakan dibuang walaupun tidak dibuang, karena Daud itu anak yang enggak dianggap. Anaknya Isai itu ada 9 apa 7 gitu, lupa saya. Waktu ada Nabi Samuel datang, dia ngomong sama Isai, kumpulkan semua anakmu. Daud itu enggak dikumpulkan. Berarti dia enggak dianggap anak sama bapaknya. Dia di padang gurun sendirian, menghadapi singa, menghadapi beruang, sementara kakaknya ikut pasukannya Saul. Ceritanya sekarang tuh kakaknya jadi tentara lah gitu, jadi TNI, jadi polisi, sementara Daud suruh ke padang gurun aja. Dia sama orang tuanya nggak disayang. Makanya ketika dia mendapatkan ayahnya yang asli, yaitu Bapa di surga, Tuhan, dia itu sudah mendapatkan sesuatu yang ajaib dalam hidupnya. Dia lakukan apapun juga untuk Tuhan. Dia gak pernah ngeluh. Dia suruh apapun juga dilakukan sama Daud. Dia selalu bersuka cita. Ya,
Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, tetapi aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sebenarnya ya, kunci berkat itu sukacita. Betul, kunci berkat itu sukacita. Kalau kita wajah kita bersungut-sungut, malah itu menghalangi berkat. Bangsa Israel tuh gak bisa masuk tanah perjanjian karena apa? Bersungut-sungut, karena mengeluh, gak ada gak ada makan, marah-marah, gak ada makan. Ini nanti kita mati di sini. Gak ada air juga sama, mengeluh, bersungut-sungut. Apapun juga disikapi dengan bersungut-sungut. Dikasih makan roti mana, bersungut-sungut lagi. Roti terus, gak ada daging, gitu terus. Karena manusia itu memang seperti itu. Tapi kita gak boleh seperti itu. Kita harus tetap bersuka cita. Kemarin ya, ini saya cerita. Seminggu kemarin itu saya itu sebenarnya sedang dilema. Tapi saya tetap biasa aja. Mungkin orang melihat, atau kalau misalnya istri saya atau orang lain yang melihat Pak Lukas tuh kayak gak usaha, kayak gitu kok biasa aja. Saya bukan itu, bukan saya orang yang terus ketika ada beban saya gak berusaha, gak merasa terbeban, enggak, tetap merasa terbeban, tapi hati saya tetap sukacita karena saya percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Kalaupun tidak ada pertolongan Tuhan, saya percaya itu pun baik. Satu orang yang percaya gitu. Nah, karena kita ini kan hari Minggu terakhir ini Pak Joko sama Bu Niken tugas pelayanan di Ambarawa. Ya, terus saya minta tolong Pak Erastus untuk jadi WL. Terus yang main musik siapa? Gak ada. Mas Joshua juga kemarin tuh WA saya ada keperluan. Saya WA Pak Kus. Pak Kus masa gak bisa Pak, saya cuma bisa bantu di rumah berkat itu tiap minggu pertama. Oh ya. Terus Pak Kus WA temennya, namanya ya ada temennya lah. Temennya sudah mau nih, sudah mau. Kemudian besoknya membatalkan. Alasannya takut karena malu, masih malu. Pak Kus juga ngomong sama saya, ya gimana itu teman saya gini macam-macam lah. Tapi saya santai, bener saya santai. Sampai Sabtu itu saya santai sebenarnya. Terus habis bersih-bersih di sini, saya iseng-iseng WA Mas Joshua. Saya WA Mas Joshua gini, Mas Jos, sebenarnya saya memang pengen main ke rumahnya Mas Jos sih, habis bersih-bersih sudah rencana sih. Tapi saya kok pengen WA, saya WA Mas Joshua gini, sebenarnya besok itu gak ada yang main musik. Saya udah ngomong sama Pak Erastus, Pak gak ada yang main musik Pak, batal gak apa-apa. Nanti saya main musik sambil WL, Pak Erastus gitu. Betul. Tapi tiba-tiba Mas Joshua ngomong, coba Pak, nanti tak omong istri saya. Pokoknya intinya bisa lah, waduh puji Tuhan. Ya puji Tuhan, saya juga sama ibu saya, yuk mampir ke rumah Mas Jos sebentar. Saya memang udah rencana mampir ke rumah Mas Jos, pengen tahu juga rumahnya. Kalau suatu waktu saya pengen main ke sana kan bisa. Saya mampir ke sana, puji Tuhan Mas Jos bisa melayani. Artinya selalu ada pertolongan Tuhan. Gak usah ngeluh, gak usah bersungut-sungut, gak usah marah-marah, gak usah apa, biasa aja. Satu orang yang biasa aja ngadepi sesuatu. Biasa ya sudah, saya percaya akan ada pertolongan Tuhan. Ya puji Tuhan semuanya jadi baik. Coba kita baca lagi. Di Filipi 4 ayat 4 ini ayat yang sering kali dibacakan orang ya. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi tidak kadang sukacita, kadang enggak, kadang ngeluh, kadang bersungut-sungut, kadang seneng. Jangan. Sukacita ya sukacita saja. Saya tuh mengalami berkali-kali. Ketika keadaan terjepit, malah saya muji-muji Tuhan. Ya saya belajar dari Alkitab. Nah di situ pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti. Tidak selama-lamanya kita tuh akan tinggal di lembah kelam. Tidak selama-lamanya. Ini saya ngomongin orang yang ikut dengan Tuhan loh ya. Kalau kamu ikut dengan dirimu sendiri ya nggak tahu. Hidup itu harus berjalan dengan Tuhan. Saya tuh orang kalau sama Tuhan,
Saya tuh jalan nekat saya. Saya sama Tuhan tuh tidak mau menyerah hanya karena tantangan, tidak mau. Tidak mau. Saya percaya Tuhan tuh pasti tolong saya. Selama saya berjalan dengan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan hawa nafsu kita, dengan hal yang tidak baik, ya saudara akan jatuh karena hawa nafsu saudara sendiri. Tapi kalau jadi gini loh, kita itu seperti domba ya, seperti domba. Domba itu kita harus ngikuti jalan gembalanya. Gembalanya kita ya Tuhan. Kalau kita menggok, Tuhan merintahkan kita berbuat A, B, C, jangan tinggalkan Tuhan, doa, selalu pujian penyembahan, mengasihi sesama. Kita gak mau lakukan itu, kita belok, ya kita kesasar toh. Lalu salahnya siapa? Ya salah diri kita sendiri. Ya, banyak orang yang seringkali hidupnya gak bener, gak mau manut dengan Tuhan, tapi kemudian jatuh akhirnya nyalakan Tuhan, nyalakan orang lain. Coba kita baca, ini ada ayatnya. Saya suka sekali dengan ayat ini ya, di Matius. Coba berapa ya, Matius berapa ya? Ini tuh gambaran kehidupan. Di Matius 25. Saya suka sekali sharing ini karena ini gambaran kehidupan. Ini penting buat kita. Ya, Matius 25 ayat 14. Ya, saya bacakan pelan-pelan, kita dengarkan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Perhatikan, ini pentingnya, ini bagiannya. Yang ke-16 dikatakan apa? Ayo katakan bareng-bareng. Segera pergilah. Ya, oke ya. Dikatakan segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Kemudian hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Artinya yang 5 segera pergi, yang 2 juga segera pergi. Kita kalau diberi tugas Tuhan, segera pergi apa? Nanti dulu Tuhan, aku baru sibuk. Nanti mikir-mikir dulu. Aku aja masih banyak kerjaan. Loh gitu, itu benar, manusia tuh sering gitu loh. Makanya saya kalau dikasih tugas itu langsung saya kerjakan. Supaya nanti kalau saya kerjakan yang lain, saya sudah kerjakan bagian saya dalam Tuhan. Manusia itu kalau disuruh Tuhan dengan pertimbangan, dengan pikiran banyak batal. Yakin. Contoh sing paling gampang, persepuluhan. Saya itu bukan termasuk pendeta yang suka ngajarkan persepuluhan di gereja. Saya bukan gitu. Jadi kalau saudara mau persepuluhan, saudara tanya Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan aku dapat uang 100.000, 10.000 ku buat apa ya Tuhan? Karena dasar persepuluhan tuh sebenarnya banyak, bisa untuk anak yatim, bisa untuk orang-orang yang fakir miskin, bisa untuk orang Lewi, bisa untuk imam, pokoknya bisa banyak lah, bisa untuk bait Allah, bisa macam-macam. Saudara tanya Tuhan. Saya tuh juga sama. Saya kalau persepuluhan, pokoknya gini, intinya gini, uang persepuluhan tuh jangan dimakan sendiri. Jangan untuk keperluan sendiri. Tanya Tuhan dulu, ini untuk apa? Kalau misalnya Tuhan untuk berkati rumah berkat, ya kasihkan rumah berkat. Untuk berkati, misalnya saya biasanya
biasanya kalau saya ya ini ya perintahnya tuh hamba Tuhan. Saya pernah waktu itu saya diberkati Tuhan uang 10 juta waktu itu ya, saya cerita nih apa adanya, zaman lama banget. Terus saya tanya Tuhan, Tuhan persepuluhanku kasihkan mana? Terus Tuhan nunjuk ke salah satu orang, masih ingat Pak Step? Ya, nunjuk ke Pak Stepanus, ya, terus kasihkan itu. Saya pikir Pak Step kayak duit sak yuto, digopo, lo betul. Tapi dia tuh hamba Tuhan, saya yakin Pak Step tuh hamba Tuhan. Oh dia suka nginjilin saya, suka doakan saya. Apa yang dilakukan itu sebenarnya pelayanan Pak Step itu. Dia waktu ikut Budian itu kan sebenarnya niatnya juga pelayanan, melayani anaknya, bantu anaknya. Tak pikir ini uang 1 juta tak kasihkan Pak Step. Wong tak kasih 100.000 aja sudah senang banget kok Pak Step. Kok 1 juta buat apa? Itu kalau saya banyak pertimbangan, banyak pikiran, saya tunda, saya nggak jadi ngasih. Nggak jadi ngasih. Tapi akhirnya saya tekad aja, saya masukkan aja. Buat tinggal apa rak mudeng, tak suruh masukkan amplop, iki akeh loh, ibu saya kita tak suruh ngantar ke rumahnya. Sekarang juga sama. Sekarang persepuluhan saya tuh Tuhan perintahkan saya untuk sesuatu. Nah, mulai bulan kemarin ya. Bulan ini terus tak kumpulkan jadi satu, terus wah kumpul segini. Terus tapi saya, wah ini kurang nih sebenarnya nih, kurang genep. Tapi saya yakin akhir bulan ini pasti saya diberkati Tuhan. Wah berarti cukup nih. Langsung tak kasihkan dulu, walaupun belum akhir bulan. Terus untuk gereja, wah saya tuh kalau untuk gereja Tuhan perintahkan beli apa tak belikan. Tidak pernah eman-eman saya tuh. Kalau tanpa Tuhan bisa apa tuh saya itu? Sering kali saya katakan gitu, saya makan aja gak bisa kalau bukan tanpa Tuhan. Tidak bisa, makanya saya segera lakukan. Tuhan perintahkan apa kepada saya, segera saya lakukan. Beli tikar, langsung beli tikar sama Mas Samuel. Nabrak cagak ini sama Mas Samuel nih. Apa saya, Mas tabrak balik? Tidak. Loh ini Mas Samuel saksinya tuh ada. Waktu kita mau pindah sini, RT-nya mau mengizinkan untuk gereja itu minta kenang-kenangan tikar lah. Padahal ini belum dibeli. Sini belum dibeli, saya izin dulu karena gini, kalau sudah dibeli ternyata gak diizinkan kan susah, bener kan? Jadi ini belum dibeli, saya suruh beli tikar dulu sama Tuhan. Saya beli tikar sama Mas Samuel, nabrak cagak sampai rasa melaku badhe. Tak tarik mas, penting rak gasruk. Wis toh, saya tetap beli tikar, mau belok ditabrak pit genten burine. Tidak menyerah ya, tetap beli tikar. Terus saya beli tikar, pikir saya wong belum dibayar, yo angger situ angger ora kan piye. Saya mau tak bawa pulang, ini tikar ini harganya lumayan mahal. Mau tak bawa pulang. Tapi Tuhan ngomong berikan, tak berikan, paling rugi pirang atus toh saya. Hitungannya akeh sih asli. Tapi tak tunjukkan sama Tuhan gini, Tuhan, iki Tuhan aku mbok kongkon tuku kloso, nabrak urusanmu. Pokoknya mobilku kopi urusanmu. Batinnya Tuhan, rak terima tak dandani, tak ganti loh itu loh. Bener gak? Tuhan itu luar biasa, tidak pernah berutang, tidak pernah. Saya tadi ngomong tentang nanti akhir bulan saya diberkati, belum akhir bulan saya sudah diberkati kemarin. Tuhan itu gak pernah berutang. Segera lakukan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan berlaba 2 talenta. 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Males orang. Dikokon Tuhan wegah mengkose alah duit siji simpen wae. Alah kalau ngangku mengkose ra wis
Kowe ngerjakke apa? Nanti dulu lah. Aku tuku klosokan mengko to, mengko iso to, sesuk ya iso to. Ngenteni dibayar sik ya iso to. Pelayanan mengko wae ah. Kerja sik. Apa aja pan nanti dulu lah. Dia menyimpan karunia yang diberikan Tuhan, talenta yang diberikan Tuhan. Talenta itu bukan hanya bicara tentang uang, tapi bicara tentang karunia juga. Itu nilainya sangat besar kalau bicara tentang uang. Karunia itu sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Lama sesudah itu, 19, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yang 2 talenta juga sama. Tapi kemudian di 24, ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Jadi orang itu kalau males, akhirnya nggak menghasilkan apa-apa, akhirnya nyalahkan Tuhan. Goro-goro kowe aku miskin, padahal malas. Goro-goro kowe aku rak berkati, badar kon nabur ya apa? Gah. Itu loh manusia. Akhirnya Tuhan berkata apa? Nih ya, 26. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai lain, ya kemudian diambil talentanya dan di ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang malas, orang tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan itu orang yang gak berguna. Saya sering katakan tuh, Tuhan tuh sering memperumpamakan kita sebagai pohon. Kalau pohon tidak berbuah, maka ditebang. Kita pohon berbuah. Ada pernah cerita malam hari buahnya hilang semua, dimakan sama pohonnya. Ada cerita kayak gitu? Kalau malam hari pohonnya hilang berarti diambil sama saya, Pak Ro kan gitu. Yang ambil orang lain, bener gak? Pohon itu berbuah, buahnya untuk orang lain. Jadi kita itu kalau kita ini pohon, buah kita itu untuk orang lain sebenarnya. Kesabaran itu untuk siapa? Kita ngadepin orang lain sabar tuh untuk orang lain. Penguasaan diri, kasih, sukacita untuk orang lain. Kita melakukan pekerjaan Tuhan itu untuk siapa? Untuk melayani orang lain, untuk melayani Tuhan. Kemarin tuh ada yang WA saya, aduh dia HP-nya buat ngerekam. WA saya, dia mau tak bacakan. Dia itu dipanggil Tuhan, berubah, mulai sekarang kamu melayani aku. Terus dia tanya sama saya, panggilan saya itu apa Pak? Dia tanya sama saya gitu. Ya itu untuk melayani Tuhan. Ya mungkin selama ini kamu gak pernah melayani Tuhan, kamu melayani dirimu sendiri, keluargamu sendiri, tak omongin gitu. Terus dia ngomong, jujur Pak, iya. Kalau kita berbuat untuk diri kita sendiri, ya itu dihitung tidak berbuah. Semua orang ya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Berbuah itu ketika kita berguna untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain.
Itu berbuah namanya. Makanya kan hukum Tuhan itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Atau mau kita tambahin kasihilah dirimu sendiri, kan enggak toh. Berbuat baik, menolong orang, melayani, melakukan pekerjaan Tuhan, itu berbuah. Itu artinya kita segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya, sangat percaya. Sebenarnya Tuhan itu di dunia, di sana di surga, itu cari orang yang mau jadi partnernya dia. Mau jadi partnernya dia. Sebenarnya kayak Musa, Yusuf, Abraham, semualah, Daud itu partnernya Tuhan. Visinya untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel, Gideon, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan cari partner, kamu mau jadi partnerku gak? Untuk keselamatan. Mau gak? Tuhan tuh cari orang yang seperti itu. Dan orang seperti itu pasti diangkat Tuhan dan diberkati Tuhan. Pernah dengar ya, Musa itu sebenarnya bukan pemimpin yang miskin loh. Joshua, Musa, Daud, Abraham, semualah. Kita mau ngomong siapalah. Mereka tuh pasti akhir hidupnya diberkati Tuhan pasti. Dalam hidupnya, bahkan Paulus, saudara tahu Paulus? Paulus itu orang yang dianiaya, di penjara, miskin enggak? Kaya dia. Paulus itu kaya, sampai orang penjaga penjaranya berharap orang-orang yang mengunjungi Paulus itu memberi dia. Paulus memberi dia. Baca di Alkitab, Kejadian sampai Wahyu ya. Ada tuh ceritanya seperti itu. Jadi Tuhan tuh memang ingin kita diberkati. Tapi caranya ya kita jalan dengan Tuhan. Makanya kan ini kan yang punya 5 talenta akhirnya diberi berapa tadi? 5 talenta. Artinya diberi lagi tuh. Yang 2 talenta yang bisa dipercaya, 2 talenta. Ini kita bicara tentang rumah berkat lah. Gak usah bicara jauh-jauh di sana. Saya itu dulu pertama kali diberkati Tuhan itu hanya ratusan ribu. Ibu saya pasti masih ingat. Waktu itu saya diberkati lewat Pak Yos. Ada yang tahu Pak Yos gak? Pak Yos itu Jika Injil Kerajaan dulu ya. Sekarang masih Jika Injil Kerajaan. Nah suatu hari Pak Yos itu ke rumah saya, doakan saya, terus kasih amplop saya. Uangnya tak buat beli HP ya Bu ya, masih ingat ya Bu ya. Jadi saya tuh dulu diberkati Tuhan sedikit demi sedikit. Saya diberkati Tuhan HP Android pertama kali Advan S4A itu saya gunakan untuk pelayanan. Saya nulis-nulis, saya sharing-sharing, diusir-usir. Saya lakukan apa yang saya miliki itu untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. 1 talenta yang diberikan Tuhan, segera saya pergi, saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Terus tambah. Diberkati motor, tambah lagi, HP lagi. Semua, coba saudara renungkanlah hidup saya. Semua yang diberkatkan Tuhan dalam hidup saya, itu saya gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Saya diciprati Tuhan. Makanya ibu saya, keluarga saya sering kadang protes. Kamu itu kalau untuk pelayanan langsung keluar uang, tapi kalau untuk keluarga nanti dulu. Kita ini, saya keluarga saya itu hanya kecipratan. Cipratannya tapi luar biasa. Betul. Tuhan tuh karena berkati saya, ya puji Tuhan ya, ajaib ya. Saya bisa dipercaya sehingga saya bisa kecipratan sama keluarga ya, kecipratan bisa makan, bisa beli beras, bisa punya tempat tinggal, bisa bayar listrik, itu kecipratan. Bisa naik mobil, kecipratan itu saya. Tapi semuanya sebenarnya berkat Tuhan. Semuanya. Rumah berkat sewa-sewa, dulu sewa 1 tahun, terus diberkati sini. Kalau saya bisa tinggal di sini ya kecipratan. Semua yang tinggal di sini ya kecipratan berarti. Kita ini juga kecipratan, saya juga kecipratan.
Tapi awal mulanya semua berkat itu dari Tuhan, harus kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita bisa dipercaya, kita akan diberi lagi. Tapi kalau kita dikasih HP, malah buat lihat apa yang gak mutu. Makanya kenapa kok saya suka dengan Pak Parno itu, karena HP-nya buat nulis renungan, terus di sharing-sharing, saya seneng itu. Daripada HP-nya buat gak mutu. Dihidupkan cuma untuk keperluannya dia aja. Kalau sudah dimatikan, terus rusak teriak-teriak, ya selama ini HP-mu buat apa? Masalahnya di situ loh. Kita ini juga sama. Kita tuh kalau diberkati Tuhan, sering hanya untuk diri kita sendiri, untuk keperluan kita sendiri. Terus ketika kita akhirnya tidak ditolong Tuhan, kita teriak-teriak, ya kemarin kamu di mana? Tuhan kan tanya gitu. Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam, Tuhan yang adil. Adil pasti. Karena itu hukum. Coba kita renungkan, semua yang terjadi dalam hidup kita, itu semua karena keadilan Tuhan. Saya termasuk. Kenapa kok saya kayak gini? Adil. Dulu saya waktu nakal, kalau ada orang buat nendangin orang kaki saya, buat mukulin orang, buat bertengkar. Terus sekarang seperti ini, adil gak? Bagi saya adil Tuhan itu. Adil. Walaupun akhirnya saya tahu ini cara Tuhan menyelamatkan saya. Tapi Tuhan itu adil. Kalau mulutmu jelek, nanti kamu dapat yang jelek, perkataan yang jelek. Percayalah. Kamu hina orang saat ini, besok kamu dihina ganti. Bapak saya tuh gini, almarhum bapak saya itu pesan sama saya gini, jangan suka cari jeleknya orang, nanti jelekmu akan dicari orang lain. Tak pikir-pikir betul. Betul. Kalau saya ngajarin orang tuh mendidik, bukan masuk untuk menjelek-jelekan. Saya ngajari semua orang tuh pengen kamu tuh jadi baik, jadi benar gitu. Kalau benar, jadilah berkat. Rasa berkati aku. Gak perlu saya diberkati Tuhan. Dulu saksinya yang di sini ada Mas Samuel. Mas Samuel tuh dulu tak suruh kerja di Lembah Kemenangan, di sana kerja gajinya besar. Pernah saya minta Mas Samuel 10.000 atau Mas Samuel kasih saya 10.000? Mas ya ikut diberkati. Ini diberkati rumah berkat, tidak pernah. Gak usah berkati saya, berkatilah orang-orang yang perlu diberkati. Tanya Tuhan. Tapi intinya kita harus bisa dipercaya. Kita tutup dengan ayat lagi ya, apa? Roma 12 ayat 12. Ya, di terakhir. Nah, sudah kan? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam pengharapan, apa yang kita harapkan tetap harus sukacita. Jangan ngeluh, jangan bersungut-sungut. Terus dalam kesesakan, artinya juga jangan marah, jangan ngeluh, jangan nyalahkan orang lain. Kemudian bertekunlah dalam doa. Saya kemarin kita ini kan ada doa pagi tiap jam 5 pagi. Yang mau gabung nanti bisa WA saya, tiap jam 5 pagi saya gabungkan dalam doa pagi. Ya, yang mau gabung, yang nggak mau gabung ya nggak apa-apa. Ya, terus saya tuh kemarin itu hari Sabtu, ya kalau nggak salah saya lupa, satu ngomong sama istri saya, wah saya kan sambil lihat-lihat kontak, ini mau nggak ya diajak doa pagi. Terus istri saya ngomong, paling nggak mau. Loh kenapa nggak mau? Ya kan doa pagi, mungkin masih pagi atau apa ya, nggak mau diajak doa pagi. Ya terus saya ngomong sama istri saya, kalau dikasih berkat mau nggak ya? Ya mau kalau berkat. Kalau doa mau enggak? Ya enggak mau. Banyak orang mau berkat Tuhan, tapi enggak mau
Cari Tuhan. Mau menuai tapi gak mau nabur. Coba ya, kalau orang tidak menabur tapi menuai jenenge betul gak? Loh, orang pernah nanam pohon mangga kok jaluk nuai mangga. Lho ki berarti manggane tanggane. Loh, hidup tuh gitu kok. Makanya kan gini, dasarnya gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carinya enggak mau, tambahannya mau. Bener enggak? Cari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan iri dengan saya ketika saya diberkati Tuhan. Irilah ketika saya nabur, ketika saya melakukan pekerjaan Tuhan. Wah, Mas Lukas, ini tak aku Mas, iki Mas. Saiki urusan mixer apa kabeh aku. Gitu ya, gitu misalnya. Puji Tuhan. Saya suka gini. Ya ini ya. Saya itu kenapa kok suka ngurusi orang-orang tua? Kenapa? Saya bisa loh ajak teman-teman saya yang kaya ke sini. Ini bisa loh sebenarnya. Tapi gak pernah tak ajak. Yang punya toko emas atau siapalah. Gak tak ajak lah. Kalau suatu waktu ada acara khusus tak undang baru. Tapi kalau enggak tak undang. Enggak tak ajak. Ibarat tempat saya aja enggak mau saya. Kenapa? Kenapa kalau saya suka ngurusin orang-orang tua? Karena gini. Ada namanya berkat anak cucu namanya. Ya, ada namanya berkat anak cucu. Jadi orang benar anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Gini. Saya perlakukan orang tua itu seperti orang tua saya, anak erak gelem ngurusi, tak urusi berkati ke saya. Loh, ini kan hukum keadilan. Hukum keadilan. Saya gak peduli latar belakangnya apa, gak mau peduli dengan masa lalunya apa, yang penting kalau saya bisa lakukan, tak lakukan. Saya gitu. Saya gak mau lihat latar belakang orang, gak mau saya. Wong semua orang punya latar belakang buruk kok. Seolah-olah saya saja yang baik. Loh, kalau orang ngomongin tentang Pak Yono dulu gini, saya juga mungkin lebih jahat dari Pak Yono dulu. Kalau ngomongin yang buruk-buruk seolah-olah kita kan baik, bener gak? Kita ngelek-ngelek orang kayak dewi sampai api wae. Wong dewi Yono elek ya, betul gak? Lu jangan salah lo, pendeta atau saya yang khotbah ini belum tentu apik semua loh, belum tentu loh ya. Belum tentu loh. Mungkin saudara tahu kejelekan saya yang tak tutupi, saudara gak tahu? Gimana? Terus saya jelek-jelekan jemaat, seolah-olah saya paling baik aja. Padahal belum tentu saya baik. Saya ada jeleknya juga, cuman saudara gak tahu aja. Kalau orang-orang jahat tuh minum-minum di jalan, dia kelihatan, wah itu orang minum-minum gak bener. Ya saya mungkin punya jelek juga. Saya mungsuhan sama pendeta lain atau apa, itu kan jelek itu. Saya gak mau mengampuni, saya hanya khotbah saja tidak melakukan. Itu kan jelek berarti saya. Makanya saya gak mau lihat latar belakang masa lalu orang. Saya mau ayo kita lihat ke depan, kita semua jadi baik, kita semua hidup dalam jalan Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Saya mau gitu. Yang lalu sudahlah biarin. Masa lalu orang ya sudah biarin. Kita gak tahu, siapa tahu dia bertobat waktu itu. Ya, jadi kita harus sekarang itu mulai berpikir positif, berpikir yang baik, bersukacita, sabar, berdoa, jangan ngeluh, puji-pujian. Saya percaya ada pertolongan Tuhan. Tuhan kita tuh Tuhan yang maha kuasa. Apa yang gak bisa dilakukan manusia, Tuhan tuh bisa melakukan. Percaya itu. Tuhan pasti buka jalan, pasti punya jalan. Ya, semua mulai sekarang bersukacita. Jangan ngeluh, ayo katakan ke diri kita masing-masing, aku mau bersukacita.